helikopter sesungguhnya kalau kita lihat pasar dunia, 50% lebih itu militer. Kalau kita lihat perkembangan teknologi baru untuk helikopter itu biasanya lahirnya di militer. Memang ada banyak orang yang takut, karena takut cuacanya berubah dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah ada pengalaman jelek ya. Biarpun cuacanya jelek atau apa, tapi skill pilot itu menurut saya selalu ada jalan keluarnya gitu ya. Dan sahabat Watchkai, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity Vital. Kali ini kita bersama dengan Bapak Ilham Habibie. Kita akan membahas mengenai industri helikopter di Indonesia. Bagaimana industri perkembangannya dan kemungkinannya di masa depan. Pak Ilham, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk kami wawancara hari ini. Iya. Tapi Pak Ilham ini, Bapak ini kan juga seorang ahli di bidang penerbangan Pak ya. Tentu juga seorang insinyur penerbangan. Dan ini tadi saya datang lihat di ruangan ini banyak sekali buku-buku Pak. Mungkin kok bisa Pak, ini library, mungkin boleh ceritain sedikit Pak tentang library ini. Kalau library ini kebetulan tidak ada buku sama sekali mengenai teknik. Oke. Ini hanya mengenai hal terkait dengan boleh dikatakan humaniora. Jadi ada atau ilmu yang non teknik. Oke. Jadi kalau buku-buku Bapak dan Ibu yang teknik atau yang lain terkait dengan keinsinyuran itu tidak ada di sini. Oke. Ini semuanya ya ekonomi, politik, budaya, autobiografi dan lain sebagainya. Jadi itu dengan sengaja Bapak mau buat itu karena teknologinya dalam ruangan ini Bapak bisa lihat itu terwakili dengan banyak sekali model. Oke. Model, jadi di belakang situ ada pesawat, ada roket dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk mengimbangi itu ya saya kira ada banyak buku-buku yang non teknik di sini. Jadi ini dimaksudkan sebagai ya menunjukkan bahwasannya ya ini kurang lebih satu pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan. Iya. Dan Bapak ini sekarang seorang pakar penerbangan, insinyur pesawat juga Pak. Iya. Oke. Boleh. Ya itu menurut orang gitu ya. Menurut saya, hemat saya sih Pak. Tapi mungkin boleh dong Pak diceritain sedikit apakah Bapak ini kenapa sih bisa sampai insinyur menjadi berkecimpung di dunia aviasi? Mungkin apa pengaruh dari ayah, tapi kan pengaruh dari orang tua juga kan belum tentu ya, sepenuhnya kepada anaknya. Mungkin boleh ceritain Pak, sampai Bapak cinta terhadap kedirgantaraan. Silakan. Iya, iya. Ya memang pengaruh ayah terutama tentunya sangat besar ya. Karena waktu saya kecil saya sering dibawa ke pabrik, ke kantor. Di Jerman ya, bukan di Indonesia. Di Jerman Pak? Iya, karena saya baru kembali ke Indonesia tahun 96 di mana saya sudah lama bekerja dan di berbagai perusahaan dan negara dan memang semua pekerjaan saya sampai dengan tahun 96 itu tidak ada satupun yang tidak terkait dengan yang saya sebut sebagai dirgantara atau aerospace. Ya. Jadi itu semuanya di situ. Ya. Oke. Nah, kalau dalam pandangannya Pak Ilham, industri helikopter di Indonesia ini kondisinya seperti apa ya Pak saat ini? Oke, kita bicara mengenai industri helikopter dari segi membuat helikopter atau mengembangkan helikopter. Dari bisnis operating ya Pak, operation ya. Iya. Itu saya lihat penggunaan helikopter pada umumnya di dunia ini adalah fungsi daripada pendapatan per kapitanya. Jadi di satu wilayah seperti Jabodetabek, pendapatan per kapitanya sudah relatif tinggi, boleh dikatakan mungkin seperti Malaysia atau lebih atas itu ya di Jabodetabek. Di sini ya mungkin ada pasar ya, saya tidak mengetahui rinciannya, tapi di luar itu ya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk perusahaan minyak dan gas atau untuk tambang atau untuk perkebunan. Jadi di luar Jabodetabek itu B2B. Iya. Kalau di Jabodetabeknya itu bisa B2C. Oke. Nah, Pak Ilham ini tadi sempat menyinggung pernah Pak berkecimpung di dunia pertambangan. Oh ya masih sama-sama. Oke. Ya. Nah, kalau helikopter di dunia pertambangan itu seberapa penting sih Pak dari kacamata Pak Ilham? Saya kasih contoh. Saya kan masih operasikan tambang sampai saat ini. Kita kalau dalam tambang itu saya sering pakai helikopter. Kebetulan tambang kami di Halmahera. Halmahera. Ya, dan ada airport di tambang atau juga yang dekat. Dan kadang kita harus ke Ternate ya. Kita memang ada helikopter itu. Memang tambang itu lokasinya kan terpencil ya kadang-kadang ya. Biarpun kita sendiri di tambang kita ada airport, tapi airstripnya cuma 800 meter. Jadi nggak bisa mendarat dengan pesawat besar dari Jakarta. Kalau kita terbang dari Jakarta ke
tambang itu perlu kurang lebih 3,5 jam dan airportnya harus di tempat lain. Jadi dari airport itu kadang kita naik mobil nggak terlalu jauh seperti hanya 1 jam. Kalau buru-buru kita harus naik helikopter. Ya. Jadi ini contoh ya, contoh bagaimana kita menggunakan helikopter. Jadi lebih ke ya keperluan manajemen gitu ya, atau tamu atau juga partner gitu. Ini dan juga transportasi hal-hal lainnya kayak produk-produk tertentu yang kita gunakan atau yang kita jual itu juga ditransportasikan dengan helikopter. Mungkin kalau kami boleh tahu Pak, Bapak di perusahaan tambang nih sebagai apa Pak mungkin? Pemegang saham dan komisaris. Dan komisaris. Baik, luar biasa. Oke Pak, kita kembali ke topik kita lagi mengenai kedirgantaraan. Kalau kita berbicara mengenai negara Indonesia, ini adalah negara kepulauan. Sudah kepulauan terpencar-pencar. Dan kebetulan kami memang bergerak di industri penerbangan helikopter. Kalau dalam pandangan Pak Ilham dan sebagai saran Pak ya untuk industri helikopter, ini sioknya seperti apa ya Pak? Industri helikopter di Indonesia untuk jasa. Kita harus lihat perkembangan industrinya ya. Kalau kita lihat perkembangan industri yang sangat maju dalam tahun terakhir ini tambang ya. Terutama ya nikel, tembaga, atau emas, atau aluminium, bauksit maksud saya, atau yang lain yang banyak sekali yang saya tidak bisa sebut semuanya. Tapi masa depan itu yang saya lihat lebih cerah mungkin karena perkembangan daripada industrinya itu sangat dinamis. Itu lebih ke B2B dan khususnya di industri tambang. Industri tambang, ya, Pak ya? Tambang. Jadi ke depannya ya kalau kita lihat ya, kita lihat aja jauh ke depannya. Kita semuanya punya cita-cita untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Di situ kita insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi negara yang berpendapatan tinggi, berarti sudah di atas $12.000 per kapita per tahun. Itu rata-rata ya. Kalau kita itu kan jangka waktunya masih 22 tahun ya. Jadi dalam 22 tahun itu kita akan melihat kalau semuanya berjalan sebagai mestinya adanya peningkatan pendapatan per kapita 2,5 kali daripada saat ini ya. Atau 3 kali lipat ya. Tentunya ada perkembangan untuk pelayanan jasa helikopter yang mungkin juga meningkat ya, baik B2C maupun B2B. Mungkin ini Pak, boleh terakhir. Kan kita saat ini sedang mengembangkan teknologi. Drone salah satunya. Betul. Pandangan Bapak mengenai drone dalam menggantikan peran helikopter? Good question. Saya sebenarnya sudah mau bicara mengenai itu tadi. Silakan Pak. Jadi kalau menurut saya ada sebagian yang bisa saya bayangkan bisa tergantikan dengan drone. Yaitu adalah yang B2C. Kalau misalnya drone ini memang belum terbukti. Karena air taxi. Saya bicara air taxi, bukan drone yang kecil-kecil yang bisa untuk buat foto, untuk mapping dan sebagainya, bukan itu. Tapi drone, big drone yang bisa dengan pilot atau tanpa pilot, ya, bisa jadi autonomous. Ya. Kalau kita bicara mengenai B2B, mungkin muatan yang diperlukan itu payloadnya perlu yang lebih besar. Ya. Tapi bisa saja karena saya juga sudah pernah lihat drone dalam tanda kutip, ya sebenarnya helikopter. Dia cuma helikopter nggak pakai pilot gitu ya. Jadi autonomous helikopter, tapi ya sebutlah itu drone. Sudah ada yang bisa terbang 100-200 km, muatannya bisa ratusan kilo, itu saya pernah lihat. Tapi dia menggunakan bukan engine elektrik, ya memang pakai yang biasa, engine biasa aja. Turbin. Turbin pakai? Turbin, ada. Saya pernah lihat ada yang buatan Prancis, ada yang buatan Cina, buatan Amerika mungkin juga ada, tapi saya nggak tahu modelnya. Tapi sudah ada desain. Tapi yang belum kita lihat adalah operasionalnya, belum. Kan ini masih future. Bisa saja menjadi nanti ada 2 produk. Ada yang dengan pilot, ada yang tidak dengan pilot. Tergantung ya, kan tergantung kenyamanan penumpang juga. Mungkin ada yang sudah mulai comfortable, tapi ada yang juga belum. Jadi opsi itu saya kira harus kita tawarkan kepada pelanggan kan. Dia mau pilotless atau mau dengan pilot. Nah mungkin ini terakhir dan penghabisan Pak untuk ini. Boleh di-sharing Pak pengalaman Pak Ilham naik helikopter yang berkesan positif Pak? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Positif, wah. Ya salah satu yang tadi saya cerita itu kalau sebagai joy flight di Cape Town itu sangat indah. Itu hanya bisa dialami dengan helikopter. Karena kalau lihat pemandangan Cape Town kan indah, kotanya, letaknya. Ada gunung yang
di atasnya kan dia datar gitu, namanya Table Mountain itu. Iya. Memang harus naik helikopter untuk menikmati itu ya, itu bagus sekali. Selain dari itu, helikopter buat saya memang praktis ya. Iya. Saya dulu agak sering naik helikopter, terutama ya untuk Jakarta Bandung dulu gitu ya. Jadi tahun 90-an gitu ya. Itu sangat, waktu itu belum ada jalan tol. Jadi sangat praktis gitu ya. Terbang di antara Jakarta dan Bandung, dan memang ada banyak orang yang takut karena takut cuacanya berubah dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah ada pengalaman jelek ya. Biarpun cuacanya jelek atau apa, tapi skill pilot itu menurut saya selalu ada jalan keluarnya gitu ya. Tapi ya kalau saya sih positive thinking. Saya kira helikopter itu memang produk yang ada manfaatnya dan itu praktis menurut saya. Nah, itu satu hal yang saya masih harus sebutkan ini di sini. Mungkin di luar cakupan bisnisnya di mana Pak Ahmad berkecimpung. Helikopter sesungguhnya kalau kita lihat pasar dunia, 50% lebih itu militer. Militer, Pak. Yes. Dan militernya banyak kan di Amerika. Jadi helikopter itu, yang militer itu yang kalau kita lihat perkembangan teknologi baru untuk helikopter itu biasanya lahirnya di militer. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai industri helikopter pada umumnya, menurut saya kita tetap harus memperhatikan juga yang namanya militer. Kita dari tadi nggak bicara mengenai itu karena itu bukan bisnisnya Pak Ahmad ya. Tapi kalau kita mau mengerti perkembangan helikopter ke depan, jangan kita lupa melihat perkembangan penggunaan helikopter di militer. Ya. Itu untuk transportasi, untuk attack, untuk search and rescue, untuk Coast Guard dan sebagainya. Itu banyak sekali macam atau dia berada di atas kapal untuk kan banyak kapal kayak destroyer atau frigate, dia ada helikopter di atasnya. Jadi untuk misi-misi tertentu itu harus diperhatikan juga. Baik Pak Ilham, ini sudah banyak sekali ilmu. Nanti kita boleh Pak next time ngobrol-ngobrol lagi Pak. Boleh aja, nggak apa-apa. Baik. Saya selalu senang bicara mengenai Dirgantara. Sama, saya juga senang sekali. Pokoknya kita harus mewujudkan mimpi-mimpi kita ini Pak untuk kedirgantaraan di Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Pak. Dan sahabat Watch Sky, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bapak Ilham Habibie. Dan tentu banyak sekali ilmu yang telah kita dapat. Maka jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel kami di Helicity VTOL. Jangan lupa untuk yang ingin terbang bersama helikopter kami bisa menghubungi di call center kami di 0811 933 1111. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity. Make it happen.